Kalau kamu baru mau mulai hidup minimalis, saya kasih tahu dulu nih, apa aja sebetulnya dampak positif dari hidup minimalis yang kamu perlu tahu. Kalau kita baru ketemu hari ini, kita kenalan dulu. Nama saya Gloria. Di channel ini saya banyak cerita tentang gaya hidup minimalis dan pengembangan diri. Saya tuh merasakan banyak banget dampak positif dari gaya hidup minimalis ini dalam hidup saya maupun dalam hidup keluarga saya. Nih saya kasih tahu. Yang pertama nih, dari sisi waktu. Waktu adalah hal yang paling berharga. Kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan kehabisan waktu. Kita nggak pernah tahu sampai kapan kita diizinkan untuk hidup. Dalam hidup ini kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan macam-macam pilihan yang tersedia. Hidup minimalis adalah hidup dengan penuh kesadaran. Dengan kesadaran yang penuh, kita bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tahu nih apa sebetulnya yang penting dalam hidup kita. Nah, kita fokuskan waktu kita untuk hal-hal yang penting dalam hidup kita. Prinsip hidup minimalis adalah less is more. Dengan memiliki lebih sedikit barang, lebih sedikit juga waktu yang kita pakai untuk mengurusi barang-barang itu kan. Karena itu kita bisa gunakan waktu kita lebih banyak untuk orang-orang yang kita sayang. Yang kedua, dari sisi keuangan. Hidup minimalis mendorong kita untuk tidak memanjakan keinginan-keinginan kita. Manusia tuh ya punya banyak banget keinginan. Kalau mau diturutin, semua uang di dunia ini nggak akan cukup untuk mengikuti apa yang jadi keinginan kita. Begitu kita dapatkan keinginan yang satu, keinginan yang lain muncul lagi gitu. Selalu begitu gitu. Jadi hidup minimalis ini adalah bagaimana kita bisa hidup dengan rasa cukup. Batasan cukupnya kita sendiri yang menentukan. Jadi kita harus berusaha untuk bisa memuaskan diri kita dengan rasa cukupnya kita. Jadi kita hanya membeli barang-barang yang kita butuhkan aja. Bukan berarti kita nggak boleh beli barang yang kita inginkan, boleh aja beli barang yang kita inginkan, boleh. Tapi kita tahu batasannya gitu. Jadi nggak berlebihan, nggak dikit-dikit beli sesuatu akhirnya nanti uang kita habis. Hidup minimalis mengajarkan kita bagaimana kita menggunakan uang kita dengan bijak. Kalau kita ngerti bagaimana kita menggunakan uang kita dengan baik, hidup kita jadi lebih enteng. Kenapa? Nah, hutang-hutang bisa kita lunasi. Kita bisa menabung, bisa investasi. Kita bisa juga mempersiapkan masa depan kita dengan lebih baik. Kita juga bisa menggunakan uang kita bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa gunakan itu juga buat memberkati orang lain. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan sebetulnya. Jadi kita bisa dampak positifnya itu kita bisa benar-benar hidup maksimal dengan hidup minimalis. Yang ketiga, dari segi pikiran, melihat rumah yang rapi, bersih, tidak berantakan, itu juga pasti membuat pikiran kita jadi lebih tenang, jadi lebih jernih gitu kan. Selain itu, pada saat kita hidup dengan rasa cukup ya, kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, hati kita juga penuh dengan ucapan syukur gitu. Pikiran kita kan jadinya positif juga. Nah, sekali lagi hidup minimalis itu adalah hidup berkesadaran. Secara sadar kita memilih juga nih informasi-informasi apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Ya, jangan masukin banyak hal yang negatif. Jangan gosip lah yang kita masukin, berita-berita hoax lah, berita artis ini artis itu yang suka bikin kita ngiri. Ya jangan. Jadi yang kita masukin nih kita mesti filter apa sebetulnya yang sebaiknya masuk dalam pikiran kita. Kalau pikiran-pikiran positif yang masuk dalam pikiran kita, otak kita kerjanya juga jadi nggak berat, kita juga jadi nggak stres. Masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangkan, nggak ada masalah juga nggak cari-cari masalah. Jadi hidup kita bebas dari stres. Kita bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi kita. Kalau dengan begitu kan waktu ada masalah datang dalam hidup kita, kita tahu how to handle, bagaimana bisa mengatasinya. Pikiran kita juga jadi lebih tenang kan. Dari segi kesehatan, dengan hidup berkesadaran, kita sadar betul apa yang masuk dalam tubuh kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa sebetulnya yang tubuh kita perlukan saat ini tuh apa sih sebetulnya, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus produktif, kapan kita butuh sinar matahari, kapan kita harus stretching, kapan kita harus minum gitu. Jadi kita tahu banget, sadar banget apa yang dibutuhkan sama tubuh kita. Kalau tubuh kita berfungsi dengan baik, otomatis kita juga jadi jarang sakit kan. Kesehatan kita terjaga dengan baik. Dari segi kebiasaan,
Kalau kita hidup minimalis, kita juga punya kebiasaan-kebiasaan baru yang bikin hidup kita jadi lebih ringan. Contohnya kayak apa? Kebiasaan untuk tidak menunda-nunda sesuatu. Contoh nih misalnya, habis makan langsung cuci piring, habis nonton TV, kemudian langsung selesai dimatiin TV-nya, taruh lagi remote-nya di tempatnya. Dan itu juga kebiasaan yang yang bagus juga tuh, mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya lagi. Contoh, kunci selalu ada di satu tempat, jadi kita tahu di mana kita taruh kunci kita. Kemudian pulang dari kerja atau pulang dari sekolah, sepatu ditaruh lagi di tempatnya. Kemudian habis baca buku, bukunya jangan ditaruh sembarangan, buku langsung dikembalikan lagi ke rak buku. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini sebetulnya yang membuat kita jadi hidupnya lebih ringan, lebih enteng. Masih banyak lagi dampak-dampak positif dari hidup minimalis. Saya sendiri merasakan banget ada banyak perubahan dalam hidup saya semenjak saya menjalani gaya hidup minimalis. Saya udah cerita nih di video yang ini, kamu boleh nonton abis ini ya. Nah, kalau kamu mau serius jalani gaya hidup minimalis, saya juga udah siapin playlistnya. Kamu bisa nonton di playlist yang ini. Oke, terima kasih udah temenin saya hari ini. Kita lanjutin ngobrol lagi di kolom komen di bawah ya. Thank you for watching.